Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 22 April 2022 terangkum dalam Sumekunya. 5 begal berhasil merampas 1 unit sepeda motor jenis NMAX dan 2 buah handphone dari korbannya Lady Haryadi 29 tahun dan Zulita Sari 21 tahun. 5 begal berhasil merampas 1 unit sepeda motor jenis NMAX dan 2 buah handphone dari korbannya Lady Haryadi 29 tahun dan Zulita Sari 21 tahun. Peristiwa itu terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Bulu Cawang, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kamis 21 April, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sari menuturkan awalnya Sari bersama pacarnya Lady dari Desa Ulak Ketapang, Kecamatan Teluk Gelam Oki, hendak ke Kayu Agung menggunakan sepeda motor NMAX. Tiba di jalan lurus Desa Bulu Cawang dihadang oleh 5 begal dengan cara menghadangkan sepeda motor mengacungkan senpi serta pisau. Karena takut, Sari dan Lady diam saja. Pelaku ada yang pakai masker, helm, dan topeng seperti ninja. Berhasil bawa motor dan HP milik korban. Sari dan Lady, kawanan begal itu pun pergi. Beruntung dalam peristiwa itu Sari dan Lady tidak mengalami luka-luka sedikit pun, tetapi sepeda motor dan HP jenis Oppo A5s dan HP Vivo milik mereka raib dibawa pembegal. Kepala SPKT Polres Oki Ibda M. Nizar SH mengatakan, kedua korban pembegalan ini telah melaporkan kejadian yang dialaminya. Laporan nomor 2 LP-B-172-4-2022-SPKT Polres Ogan Komering Ilir Polda Sumsel. Niskia Sumeko TV melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat capaian vaksinasi di Kota Palembang. Untuk dosis pertama 85%, dosis kedua 74%, dan vaksinasi booster mencapai 16%. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat capaian vaksinasi di Kota Palembang untuk dosis pertama 85%, dosis kedua 74%, dan vaksinasi booster mencapai 16%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Fenty Aprina mengatakan, vaksin 1 dan vaksin 2 primer harus sama, sedangkan vaksin booster boleh menggunakan jenis vaksin lain. Tujuannya agar lebih banyak jenis virus yang dapat dideteksi. Target vaksin yang ditawarkan pada lokasi vaksin rata-rata ada 16.000 dosis per hari. Untuk vaksin booster bisa 160 vial vaksin yang disediakan. Vaksin booster wajib untuk masyarakat umum yang telah melalui vaksin 1 dan 2. 3 bulan setelah vaksinasi 1 dan 2 boleh melangsungkan vaksin booster agar imunitas masyarakat tercipta. Nabang Sumeko TV melaporkan. Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Perwakilan Sumsel Wilayah Jambi dan Bangka Belitung menghibahkan tanah seluas 14.275 meter untuk pemerintah Kota Palembang. Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Perwakilan Sumsel Wilayah Jambi dan Bangka Belitung menghibahkan tanah seluas 14.275 meter untuk pemerintah Kota Palembang. Lahan tersebut berada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sri Mulia, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Pemberian lahan hibah tersebut disampaikan Kepala Kantor DJKN Sumsel Wilayah Jambi dan Bangka Belitung. Pemberian lahan hibah tersebut disampaikan Kepala Kantor DJKN Sumsel Wilayah Jambi dan Bangka Belitung Surya Hadi saat bertemu Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jalan Tasik, Jumat 22 April. Harnojoyo mengatakan di atas lahan yang dihibahkan akan dibangun tempat pengelolaan sampah 3R. Kepala Kantor DJKN Sumsel Wilayah Jambi dan Bangka Belitung Surya Hadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Wako Palembang yang telah menerima kunjungannya. Berharap tanah yang dihibahkan bisa digunakan untuk pengelolaan sampah secara higienis di Kota Palembang. Denny Sumeko TV melaporkan. Mantan PLT Sekwan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Son Hadi jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palembang dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan APBD Sekretariat DPRD Pali tahun anggaran 2020. Mantan PLT Sekwan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Son Hadi jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palembang
dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan APBD Sekretariat DPRD Pali tahun anggaran 2020. Sonhadi dihadirkan secara virtual oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Pali dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang, diketuai Efrata Hatarigan SHMH Jumat 22 April. Sonhadi yang juga merangkap sebagai pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen berdasarkan audit inspektorat ditemukan adanya sejumlah penyimpangan, di antaranya penyimpangan dalam perjalanan dinas keluar kota dan dalam kota. Penyimpangan tersebut terkait perjalanan dinas yang dilakukan pimpinan, pegawai serta tenaga kerja sukarela pada Sekretariat DPRD Pali. JPU menyebut penyimpangan tersebut diantaranya perjalanan dinas tidak dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban, perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dengan rincian penerimaan pembayaran, serta perjalanan dinas tidak dibayarkan sebagaimana mestinya. Sehingga berdasarkan audit inspektorat terjadi kerugian negara senilai 1,7 miliar. Atas perbuatan terdakwa, JPU menjeratnya dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam primer pasal 2 atau subsider pasal 3 Undang-Undang tentang Tipikor. Usai mendengarkan pembacaan dakwaan, terdakwa Sonhadi yang dihadirkan secara virtual didampingi penasihat hukum Supendi SHMH tidak mengajukan keberatan dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi pada sidang selanjutnya. Kasih Pitsus melalui Kasih Intel Kejari Pali Fadli Habibi SHMH mengatakan, sebagaimana BAP ada kurang lebih 60 orang yang diambil keterangan terkait perkara ini. Sudah ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, namun 1 tersangka lagi yakni Fran Wahyudi saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.